Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali guys dengan saya Lukman SMkom. Kali ini kita akan berdiskusi tentang materi teknologi jaringan WAN Wide Area Network, khususnya pada KD 3.2, yaitu mengevaluasi jaringan nirkabel, dan KD 4.2 mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Kedua KD ini, kompetensi dasar ini, itu kita sediakan waktunya sebesar 32 jam ya, 32 jam. Nah, oke guys, kita lanjutkan. Untuk yang kita bahas pada materi ini antara lain, yang pertama adalah jaringan nirkabel, kemudian seputar jaringan nirkabel, kemudian seputar gelombang radio, polarisasi, dan spektrum elektromagnetik. Kemudian apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel atau Inggrisnya disebut dengan wireless network adalah bidang disiplin ilmu yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Ya, NIR itu tanpa, kabel dengan kabel. Itu tanpa dengan kabel. Nah, itu wireless. Kemudian, apa alasan kita menggunakan jaringan nirkabel? Tentunya setiap kita melakukan pemilihan suatu teknologi jaringan, kita punya alasan. Antara lain, yang pertama, alasan kita menggunakan jaringan nirkabel yaitu untuk rentang jarak yang di luar kemampuan kabel yang khas. Ya, jarak yang jauh ya, atau tidak terjangkau oleh kabel di kondisi yang sulit atau susah memasang instalasi jaringan kabel tersebut, ada baiknya kita pergunakan jaringan nirkabel. Yang kedua, untuk menyediakan link komunikasi cadangan jika terjadi kegagalan jaringan normal. Nah, jadi apabila ada kegagalan jaringan normal, kita bisa memanfaatkan jaringan nirkabel ini. Kemudian yang ketiga, untuk menghubungkan workstation portable atau sementara. Nah, ini sebenarnya yang sering kita lakukan ya. Perangkat atau devices yang sering kita bawa-bawa seperti laptop dan seterusnya, kalau memang di tempat tersebut, satu tempat tersebut, kita tidak memerlukan kabel atau hanya sebentar saja, sebaiknya nggak usah pakai kabel. Jadi, apa solusinya? Adalah menggunakan jaringan nirkabel. Nah, berikutnya yang keempat, untuk mengatasi situasi di mana kabel normal adalah sulit atau finansial tidak praktis ya. Nah, ini sudah pasti. Misalnya di daerah yang sempit ya. Sehingga kita kalau memasang kabel di daerah tersempit tersebut ya susah. Misalnya banyak perabotan seperti almari dan seterusnya. Kalau kita memasang kabel tidak rapi juga ada kendala. Nah, untuk itulah dibuat solusinya menggunakan jaringan nirkabel. Kemudian untuk jarak jauh ya, menghubungkan dengan ponsel atau jaringan. Nah, ini ya. Ponsel itu kan suatu perangkat yang portable ya, devices yang mobilisasinya sangat tinggi. Makanya disebut dengan mobile phone. Nah, karena kita berpindah-pindah, kalau kita menggunakan kabel apa jadinya? Makanya ya, untuk perangkat atau devices yang mobilisasinya tinggi, sebaiknya kita menggunakan jaringan nirkabel. Nah, kemudian media jaringan nirkabel ya, atau perantara jaringan nirkabel itu mulai dari yang pertama adalah gelombang radio ya, kemudian gelombang mikro, kemudian maupun inframerah, IR, infrared ya. Nah, ini ilustrasi gambar yang menggunakan jaringan nirkabel yang bisa kita saksikan di sini. Yang pertama, laptop. Laptop ini terhubung kepada sebuah access point menggunakan kabel. Ada juga di sini sebuah perangkat yang lain, ya, perangkat cetak yang terhubung ke sini juga menggunakan kabel. Kemudian laptop yang menggunakan kabel, Laptop ini menggunakan jaringan nirkabel. Di sini kita lihat gambar signal.
ya, sebuah gambar signal, dia laptop ini terhubung dengan menggunakan media jaringan nirkabel. Nah, kemudian juga laptop ini menggunakan jaringan nirkabel, kemudian dia juga bisa menggunakan Bluetooth. Ya, Bluetooth juga menggunakan jaringan nirkabel tanpa kabel. Dan juga menggunakan jaringan tanpa kabel, ya, sehingga dia bisa saling komunikasi ini ke sini, yang ini ke sini, ya, dan perangkat laptop ini ke sini. Kemudian termasuk pada dengan handphone sendiri menggunakan Bluetooth yang terhubung juga ke sini, ya. Nah, ini menggunakan jaringan nirkabel. Kemudian ini juga sebuah ilustrasi menggunakan jaringan nirkabel menggunakan sebuah satelit, ya. Kemudian kita lihat klasifikasi jarak jangkauan jaringan nirkabel, ya. Mulai dari yang paling kecil atau paling sederhana, yaitu adalah disebut dengan PAN, ya, Private Area Network. Ini distandarisasi perangkat-perangkat yang menggunakan IEEE, ya, 802.15. Itu menggunakan Bluetooth misalnya. Bluetooth itu distandarisasi IEEE 802.15, ya, Bluetooth, ya. Kemudian jaraknya itu kurang dari 10 meter, baik itu Bluetooth, infrared, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ada LAN. LAN ini jaraknya sekitar 150 meter, ya. Itu menggunakan standarisasi IEEE 802.11. Itu menggunakan jaringan Wi-Fi, wireless fidelity, ya, dengan jarak 150 meter. Kemudian kalau sudah menggunakan MAN dengan jarak lebih dari 50 km, ya, ini distandarisasi dengan 802.16 fix, ya, WiMAX, ya, Wi-Fi Max, yaitu kurang lebih 50 km ke bawah. Dan yang lebih besar itu dengan WAN, ya, WAN IEEE 802.2 20, ya, Mobile WiMAX. Ini jangkauannya bisa 50 km sampai 150 km jarak jangkauannya. Tentu Anda semuanya perlu kita ketahui, kalau memang jarak jangkauannya itu besar, ya, ini memerlukan izin tersendiri, ya, dan ini tentunya berbayar. Tapi kalau untuk jaraknya jangkauannya kecil seperti 10 meter, 150 meter, LAN dan PAN ini tidak berbayar. Sekarang kita lihat perbedaan antara wireless LAN dengan wireless MAN, ya. Wireless Local Area Network versus wireless Metropolitan Area Network. Dari jangkauan, kalau WLAN itu dalam bentuk gedung saja dia, gedung perkantoran atau kampus. Sementara kalau untuk wireless WAN ini sudah jaringan seluler yang nasional dan global, tidak lagi antar gedung, tapi sudah antar pulau, ya, bahkan antar benua. Kemudian kecepatan. Kalau untuk WLAN kecepatan itu 11 Mbps sampai paling tinggi adalah 54 Mbps. Itu bekerja pada standarisasi, ya, 802.11a dan G. Nah, sementara yang B malah kecil, yaitu 802.11b sekitar 11 Mbps. Kemudian kalau yang wireless WAN ini sudah besar, ya, ada GPRS, kemudian ada Edge, ada UMTS, ada CDMA, ya, ada CDMA 1 kali F2. Ini kalau anda lihat di handphone Anda sering muncul ada GPRS, ada Edge, ada UMT, ya, ada CDMA juga ada muncul di situ, ya. Kode Division Multiple Access. Kemudian keamanan. Kalau yang WLAN itu keamanannya lemah. Tapi kalau yang W1 itu enkripsi, ya, dan autentifikasi menggunakan perintah enkripsi.
enkripsi itu ya merubah nanti yang tag terang menjadi tag yang tersandikan atau plain text menjadi ciphertext. BAR time, kemudian penggunaan, kemudian voice ya, kemudian logi wire, ya, jaringan Ethernet ini menggunakan remote access. Keuntungannya kalau ini kecepatannya lebih tinggi ya kalau WLAN, tapi kalau W1 jangkauannya luas, akses data dimanapun aman, bangun jaringan tapi tetap ada biaya untuk hardware dan koneksi internet. Kerugiannya jangkauannya hanya lokal, ini masalah keamanan dan security tadi. Kecepatan data lebih cepat dari dial up, tapi belum menyamai kecepatan wireless LAN ya, tetap kecepatan WLAN daripada W1. Nah, itu untuk sementara diskusi kita tentang materi mengevaluasi jaringan nirkabel. Pertemuan kali ini kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.